3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri Naika Putri, Saya Eda Alkita. Saya Laisa Usrini. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Tujuan pembelajaran elemen 7. 7.1 Menjelaskan pengertian akuntansi. 7.2 Menjelaskan tujuan pencatatan akuntansi. 7.3 Menjelaskan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. 7.4 Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi. 7.5 Menjelaskan konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. 7.6 Menjelaskan bidang pekerjaan profesi dan spesialisasi akuntansi. 7.1 Pengertian akuntansi. Secara umum, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas untuk membantu manajer mengambil keputusan. 7.2 Tujuan pencatatan akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, dan pemilik perusahaan. 7.3 Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. 1. Pihak internal yang terdiri dari manajer dan pemilik perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi berupa neraca, laporan rugi laba. 2. Pihak eksternal yang terdiri dari investor yang membutuhkan informasi akuntansi lapor rugi laba, neraca, lapor perubahan modal. Kreditor membutuhkan informasi akuntansi berupa rugi laba, neraca. Instansi pemerintah yang membutuhkan informasi akuntansi seperti keputusan berkenaan dengan pajak. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui keberlangsungan perusahaan yang menjadi pemasok bagi mereka. Pemasok membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan dapat menjual barang pada perusahaan secara kredit atau tidak. Karyawan membutuhkan informasi untuk mengetahui keberlangsungan perusahaan. 7.4 Prinsip-prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya yang transaksinya disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Prinsip pengakuan pendapat. Pendapat adalah aliran masuk harta-harta yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu. 3. Prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan pendapat yang ditimbulkan karena biaya tersebut. Prinsip ini untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. 4. Prinsip konsisten. Prinsip ini digunakan agar dapat keuangan dapat dibandingkan setiap periodenya, serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. 5. Prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan atau transaksi yang terjadi selama satu periode atau saldo dari akun tertentu. 7.5 Konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. Konsep akuntansi dasar dibagi menjadi 6, diantaranya: yang pertama, konsep entitas bisnis menyatakan perusahaan adalah suatu kesatuan ekonomi atau entitas yang terdiri sendiri atau terpisah, baik dari pemilik perusahaan maupun dari kesatuan ekonomi lainnya. Yang kedua, konsep kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Ketiga, konsep
Dua aspek akuntansi. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang telah dan sedang dikelolanya, serta menyajikan sumber aset tersebut. Keempat, harga perolehan atau konsep biaya. Transaksi usaha yang telah terjadi dalam pembelian yang dilakukan perusahaan dicatat sebesar harga perolehan barang tersebut. 5. Konsep dasar periode akuntansi. Pelaporan informasi keuangan secara berkala disebut periode akuntansi. Tujuan diadakannya pelaporan secara berkala ini adalah untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan pada masa yang akan datang sesuai dengan konsep dasar akuntansi. Yang terakhir, konsep kesinambungan atau penandingan. Laporan keuangan perusahaan yang disusun secara periodik sesuai konsep dasar akuntansi dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi kemajuan atau kemunduran usaha. 7.6 Bidang pekerjaan profesi dan spesialisasi akuntansi. Bidang pekerjaan profesi. 1. Akuntansi perusahaan. Akuntansi perusahaan adalah seseorang yang ahli dalam akuntansi lalu mengabdikan dirinya untuk menggunakan keahliannya di perusahaan atau organisasi. Yang kedua, akuntansi publik. Seorang akuntan publik merupakan orang yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam ruang lingkup publik. 3. Akuntansi pendidik. Akuntansi pendidik memiliki kewajiban sebagai pengajar. Tugas dari akuntan pendidik diantaranya adalah merancang kurikulum yang berkaitan dengan akuntansi. Yang keempat, akuntansi pemerintahan. Pekerjaan dari akuntan pemerintahan ini yaitu untuk memeriksa dan mengawasi cash flow dari keuangan negara baik dalam lingkup kabupaten, kecamatan, provinsi, sampai tingkat negara. Spesialisasi akuntansi dibagi menjadi 11. Yang pertama, akuntansi keuangan. Atau financial accounting. Yang kedua, auditing. Yang ketiga, akuntansi biaya. Atau cost accounting. Yang keempat, akuntansi manajerial. Atau management accounting. Yang kelima, akuntansi pajak. Atau tax accounting. Yang keenam, sistem akuntansi. Atau accounting system. Yang ketujuh, akuntansi anggaran. Atau budgetary accounting. Yang kedelapan, akuntansi internasionalisme. Atau international accounting. Yang kesembilan, akuntansi lembaga nirlaba. Atau not for profit accounting. Yang ke-10, akuntansi sosial. Atau social accounting. Dan yang ke-11, pendidikan akuntansi. Atau accounting instruction.